Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang potensi pangan lokal untuk peningkatan performa atlet pengenalan pangan lokal sebagai produk sport food. Seperti yang kita tahu bahwa Kementerian Pertanian Republik Indonesia sangat mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya pangan lokal dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir bahwa beras atau nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat. Karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, sagu, dan berbagai macam bahan pangan lain yang memiliki nilai gizi yang setara dengan beras. Berdasarkan data pola konsumsi menunjukkan bahwa beras atau nasi masih mendominasi porsi menu konsumsi masyarakat hingga 60%. Seluruh pemerintah daerah harapannya dapat mengembangkan potensi sumber pangan lokal, khususnya peningkatan produksi bahan pangan dari sumber protein hewani, sayuran, dan juga buah-buahan. Pembangunan perlu diarahkan kepada pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal dan juga peningkatan ketahanan pangan harus didasarkan pada penggalangan atau kekuatan sumber daya lokal dan sekecil mungkin tergantung dari luar atau impor. Mengembangkan diversifikasi pengolahan pangan lokal dipandang sangat strategis untuk menunjang ketahanan pangan, terutama berkaitan dengan aspek promosi ketersediaan pangan yang beragam, penanggulangan masalah gizi, dan pemberdayaan ekonomi. Lantas, bagaimana sih sebenarnya potensi pangan lokal untuk meningkatkan performa atlet itu? Seperti yang kita tahu bahwa pangan lokal kita itu sangat banyak variannya, mulai dari umbi-umbian yang memiliki kadar atau kandungan karbohidrat yang tinggi, seperti contohnya garut, singkong, sukun, jagung, kentang, ubi jala, dan talas, kemudian kacang-kacangan, seperti kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang merah, kemudian buah-buahan dan sayuran, serta protein hewani seperti ikan, daging, susu, dan telur. Seperti yang kita tahu bahwa untuk meningkatkan performa atlet itu banyak sekali ya zat-zat seperti zat-zat ergogenik, kemudian juga ada sport food, sport drink, kemudian ada lagi yaitu mungkin ya di daerah atau sekitaran dulu sering sekali orang mengenal istilahnya adalah doping. Nah, banyak produk yang beredar itu yang dia memiliki kandungan yang beragam tetapi juga ada efek-efek negatif yang ditimbulkan ketika itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Ada juga terkait dengan aspek legalitasnya, ada yang dia legal, ada yang ilegal. Nah, atau bahkan juga dilarang untuk digunakan untuk meningkatkan performa pada atlet. Kita harus mengenali terlebih dahulu ya terkait dengan jenis olahraga yang dilakukan oleh para atlet, mulai dari olahraga anaerobik, yang mana olahraga anaerobik ini dia biasanya menggunakan sistem energi anaerob, baik itu anaerobik alaktik atau anaerobik laktik. Nah, aktivitas anaerobik ini dia biasanya adalah aktivitas dengan intensitas yang tinggi yang membutuhkan energi secara cepat dalam jangka waktu yang singkat. Salah satu contohnya adalah angkat besi, lari gawang, lompat jauh, lempar cakram, dan tinju. Kemudian ada olahraga-olahraga aerobik yang dia membutuhkan bantuan oksigen, sehingga metabolismenya memerlukan bantuan oksigen. Olahraga tersebut biasanya mengutamakan daya tahan dan dilakukan secara terus-menerus. Contohnya adalah dayung, lari jarak jauh, balap sepeda, renang, dan lain sebagainya. Olahraga tertentu juga dia melibatkan kedua sistem metabolisme dalam tubuh, yaitu kombinasi antara aerobik dan anaerobik, yang mana proporsinya itu hampir seimbang. Ini contohnya adalah olahraga sepak bola, bola basket, bola voli, dan lain sebagainya. Olahraga ini dilakukan dengan intensitas yang tinggi dan membutuhkan power pada saat melakukan aktivitas yang selanjutnya adalah kita akan melihat terkait dengan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan bagi seorang atlet itu. Yang pasti dalam atlet itu melakukan ya beberapa fase dari mulai latihan, kemudian bertanding, dan juga saat recovery pasti akan membutuhkan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini banyak ya zat gizi atau bahan-bahan makanan yang itu sangat menunjang untuk meningkatkan performa bagi atlet. Selain makanan, juga cairan itu sangat penting untuk
memenuhi kebutuhan atlet ya, dan menunjang supaya performanya menjadi lebih optimal. Nah, kalau dilihat sebenarnya persentase kebutuhannya itu sama dengan orang biasa, yaitu karbohidrat sekitar 55% dari total kebutuhan harian. Begitu juga dalam protein sekitar 12-15% dan lemak maksimal di 30%. Nah, sekarang kita akan lihat terkait dengan beberapa mungkin ya jenis olahraga yang dilakukan atau latihan yang dilakukan oleh seorang atlet itu mulai dari yang ringan sekitar 30 menit per hari, kemudian moderate itu sekitar 60 menit per hari, endurance biasanya 1-3 jam per hari, bahkan ada yang extreme endurance itu di lebih dari 4 jam per hari. Yang selanjutnya adalah terkait dengan Sporting Performance and Glycemic Index. Jadi Glycemic Index atau GI ini itu ternyata menjadi hal yang penting ya untuk menunjang performa bagi seorang atlet. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa makanan yang sumber-sumber karbohidrat itu dia ada yang berindeks glikemik rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Di sini seperti yang kita tahu bahwa indeks glikemik ini sangat mempengaruhi ya performa bagi seorang atlet. Kaitannya dengan pada saat kapan sih sebenarnya dibutuhkan makanan ya, misalnya ya makanan yang berindeks glikemik tinggi itu juga dibutuhkan loh bagi seorang atlet. Makanan yang berindeks glikemik yang rendah atau sedang itu juga dibutuhkan bagi seorang atlet. Pertanyaannya adalah pada saat kapan makanan itu diberikan. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Itulah perlunya teman-teman belajar bagaimana sih cara mengatur terkait dengan makanan yang berindeks glikemik yang tinggi itu dia diberikannya itu pada saat dia setelah bertanding misalnya. Kalau dia berindeks glikemik yang rendah itu dia diberikannya untuk meningkatkan cadangan glikogen. Berarti pada saat kapan seharusnya dia diberikan? Itu menjadi poin yang penting. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan fase-fase pemberian makanan ini, ya kita teman-teman juga harus tahu bahwa fase-fase atlet itu mulai dari fase latihan, ya hari-hari biasa, latihan, kemudian sebelum bertanding, pada saat bertanding, dan pada saat recovery, atau pada saat pemulihan. Nah, pada saat sebelum bertanding, di sini adalah fase persiapannya seorang atlet, yang mana ini sangat dibutuhkan ya, bagi seorang atlet untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, baik itu dari fase latihannya dan juga untuk mempersiapkan cadangan glukogen pada saat dia akan bertanding. Nah, untuk menjelang ya, pada saat menjelang ini diperlukan makanan tinggi karbohidrat ya, itu sekitar 3-4 jam sebelum dia latihan atau bertanding, itu akan sangat memberikan efek positif untuk peningkatan performanya. Kemudian makanan snack ringan itu diberikan sekitar 1-2 jam. Yang selanjutnya terkait dengan snack-snack ya, atau pada saat dia menjelang bertanding sekitar 60 menit maka diberikannya adalah cairan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pada saat pertandingan atau latihan itu dilakukan. Nah, during exercise ini dia akan diberikan ya karbohidrat untuk meningkatkan glukosa dan akan mencegah terjadinya kelelahan. Terkait dengan yang diberikan ya atau yang dikonsumsi oleh seorang atlet pada saat exercise itu sangat bergantung ya dari pertama kita perlu memperhatikan pada saat dia bertanding atau berolahraga pasti level glukosa darahnya dia akan menurun dan juga akan sangat mudah sekali ya seorang itu akan mengalami yang namanya kelelahan. Oleh karena itu biasanya yang diberikan adalah berupa cairan atau sport drinks atau juga bisa berupa fruit juice atau water, dan ini akan sangat mempertimbangkan kaitannya dengan seberapa lama sih atlet tersebut dia itu melakukan latihan atau berolahraga. Tentunya jenis cairan yang diberikan atau sport drink yang diberikan juga sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Salah satunya ketika seorang atlet dia melakukan latihan atau berolahraga sekitar 1 jam, maka bisa diberikan minuman isotonic drink dengan mempertimbangkan ada komposisi kandungan glukosanya dan juga elektrolitnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah after exercise. Nah, di sini dibutuhkan sekali ya kaitannya dengan replacement glycogen atau glukosa yang hilang ya, itu selama dia melakukan berolahraga. Nah, di sini kaitannya dengan GI atau indeks glikemik itu sangat penting, terutama pada saat dia setelah berolahraga tentu akan sangat dibutuhkan untuk mengganti ya tadi ya simpanan glikogen yang hilang setelah melakukan exercise. Biasanya dengan moderate to high GI pada saat 1,5 jam pertama setelah dia melakukan latihan. Kemudian yang selanjutnya adalah protein. Protein di sini sangat penting ya, sangat penting untuk melakukan latihan atau olahraga, terutama kaitannya dengan post exercise recovery dan repair, jadi untuk perbaikan jaringan dalam tubuhnya. Kemudian juga untuk beberapa jenis olahraga tertentu yang memang membutuhkan protein yang tinggi. Nah, di sini terkait dengan beberapa jenis olahraga, ada yang endurance, ada yang non-endurance, tentu akan memiliki kebutuhan harian yang akan berbeda. Nah, untuk meningkatkan performa bagi seorang atlet itu beberapa hal ya yang bisa dilakukan atau diberikan. Yang pertama adalah vitamin, yang kedua adalah mineral, yang ketiga adalah terkait dengan suplemen, kemudian sport nutrition, dan juga suplemen yang berasal dari makanan-makanan alami. Yang selanjutnya adalah terkait dengan water atau cairan. Cairan ini menjadi hal yang penting ya. Jadi minuman olahraga itu sangat dibutuhkan bagi seorang atlet untuk menunjang kebutuhan atau penggantian cairan selama dia melakukan latihan dan pada saat recovery. Nah, status hidrasi yang baik ini sangat membantu seorang atlet untuk mencegah terjadinya pembentukan batu saluran kulit, dan pilihan minuman itu sangat berpengaruh. Contohnya adalah kopi tanpa kafein, kemudian teh, kemudian jus buah dapat mengurangi pembentukan batu ginjal. Nah, berlawanan terkait dengan ketika mengkonsumsi beberapa jenis cairan, salah satu contohnya adalah soft drink, kemudian cola, dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan atau memacu pembentukan batu ginjal. Nah, air mineral itu menjadi hal atau pilihan yang sangat penting, terutama kaitannya dengan kadar magnesium yang rendah, dan juga asupan cairan ini biasanya akan menurunkan osmolitas dan menurunkan sekresi antidiuretik hormon. Nah, minuman olahraga ini sangat penting ya, terutama kaitannya dengan kandungan glukosanya. Kandungan glukosa itu perlu diperhatikan berapa persen sih seharusnya diberikan, sekitar maksimal 8%, karena kalau lebih dari 8% maka akan merusak distribusi glukosa dalam tubuh dan akan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam tubuhnya. Nah, penggantian cairan ini juga mempertimbangkan terkait dengan pengelolaan keringat yang bisa dilihat dari penurunan berat badan pada saat dia melakukan latihan, sehingga perlu adanya penimbangan berat badan pada saat sebelum dan setelah latihan. Cairan diperlukan sebesar 200-300 ml setiap 10-20 menit selama bertanding, dan diberikan berjumlah 100-400 ml yang diminum 15-10 menit sebelum bertanding. Jadi, beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian cairan dengan karbohidrat selama 60-15 menit sebelum latihan itu bisa meningkatkan performa dan akan menunda terjadinya kelelahan. Minuman olahraga ini sangat diperuntukkan ya, terutama bagi orang yang melakukan olahraga endurance dengan mempertimbangkan kandungan cairan, elektrolit, dan juga energi yang ada dalam minuman tersebut. Nah, terutama olahraga endurance ini yang dia durasinya lebih dari 1 jam. Contohnya adalah maraton, balap sepeda, triathlon, duathlon, atau olahraga permainan seperti bulu tangkis, voli, sepak bola, renang, dan lain sebagainya. Nah, menurut BPOM sendiri ya, syarat minuman olahraga. Untuk syarat minuman olahraga, menurut BPOM ya, jadi pertama adalah osmolitasnya tidak boleh lebih dari 340 mAh per liter. Kemudian kandungan energinya tidak kurang dari 240 kilokalori per liter, dan sumber energi ini bisa berasal dari karbohidrat, baik itu glukosa, sukrosa, maltodextrin, dan juga fruktosa. Nah, fruktosa ini bisa ditambahkan maksimal 3% dari produknya.
Yang selanjutnya adalah natrium. Natrium ini adalah kandungan natrium itu tidak kurang dari 230 mg per liter. Kemudian kaliumnya adalah tidak lebih dari 200 mg per liter. Dan juga bisa mengandung vitamin dan mineral. Dan pH-nya adalah tidak lebih dari 8,5. Kemudian di sini adalah beberapa penelitian ya yang bisa teman-teman lihat bahwa pengembangan produk-produk ya nutrisi atau sport food ya, sport food, sport drink itu sangat banyak sekali. Mulai di sini contohnya adalah kaitannya dengan minuman nutrisi olahraga berbasis hidrolisat protein gurita. Jadi ini sumbernya dari protein ya. Kemudian pengaruh pemberian pangan dengan indeks glikemik berbeda terhadap performa daya tahan lari 5 km pada atlet mahasiswa. Jadi menunjukkan bahwa rata-rata hemoglobin, hematokrit, dan VO2 max atlet di sini menunjukkan bahwa subjek dengan kelompok IG rendah berturut-turut itu dia memiliki kecepatan yang lebih cepat ya dibandingkan dengan subjek dengan kelompok IG atau berindeks glikemik tinggi seperti itu. Sehingga ada pengaruh ya indeks glikemik ini secara signifikan terhadap performa daya tahan lari. Kemudian pengaruh pemberian air kelapa hibrida terhadap status hidrasi atau sepak bola menunjukkan bahwa pemberian 200 ml ya hibrid coconut dibandingkan dengan plain water setiap 15 menit ya selama 75 menit ini memang tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi di sini sudah ada sih sebenarnya perbedaan ya berat badan ya, persen berat badan antara kedua kelompok tersebut. Meskipun tidak ada pengaruh secara signifikan. Kemudian perbandingan pengaruh pemberian jus semangka dan minuman isotonik terhadap status hidrasi atlet futsal menunjukkan memang tidak ada perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah treatment pada kedua minuman, tetapi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian jus semangka dan minuman isotonik itu dapat mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, pengaruh suplementasi karbohidrat, lemak, dan protein terhadap kadar glukosa darah dan asam laktat pada atlet pencaksilat ini terdapat perbedaan kadar glukosa dan laktat darah yang signifikan ya antara kelompok atlet yang diberikan suplementasi medium chain of triglyceride dan karbohidrat ya, suplementasi karbohidrat dan BCAA dibandingkan dengan placebo. Kemudian pengembangan produk minuman isotonik ya dari banana atau dari pisang menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan ya pada kadar klorida pada darah antara plain water dengan plain isotonik, tetapi tidak ada perbedaan signifikan pada level potasium ya dan juga sodium di darah. Kemudian potasium level itu yang meningkat ya setelah mengkonsumsi minuman isotonik drink yang menunjukkan bahwa minuman isotonik drink ini dia efektif untuk meningkat atau menjaga ya level atau kadar elektrolit dalam tubuhnya, di dalam tubuh baik itu dari urin maupun dari darah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.